بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا لربوبية الله وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله دعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه تعالى اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة أما بعد Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama kami muliakan, para habaib zurriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah telah duduk bersama kita pada malam hari ini. Sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan tidaklah satu habaib, salah satu dari zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berada di suatu tempat kecuali mereka membawa sirnya, rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadirannya di tempat ini bersama kita, semoga dengan wasilah mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Habib kita Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf, matta'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah, serta saudara beliau yang tak asing lagi, yaitu ayahanda kita Bapak Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Kaf, serta para habaib khususnya Habib Syukri, Habib Saleh, Habib Yahya, Habib Mukhtar, Habib Khalid, Habib Ali Zulfiqar, Habib Syarif Mulyandi, Habib Munzir. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkah mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat Rasulullah terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para alim ulama yang telah hadir pada majlis ini, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya, dan juga salah satu kemuliaan bagi kita untuk duduk bersama mereka. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para hadirin wal hadirah, tamu undangan serta jamaah majlis Ahbabun Nabi serta majlis Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa panjang lebar lagi, sebagaimana menjadi sebuah hal yang istiqamah, pengajian rutin kita setiap malam Senin di Majelis Riyadhus Shalihin, setidaknya kita bertabarruk dengan membacakan sedikit dari sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami pilih, yaitu sejarah beliau yang dikutip oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah. Dikarenakan subhanallah al-hadirun, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa sejarah Rasulullah, maulid Rasulullah adalah ijtima' mahsyudah,
apa itu perkumpulan yang disaksikan. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadirun ala dzakal ijtima', dan tidaklah sebuah heran lagi dan tidaklah ada keraguan lagi bahwa Rasulullah hadir di tempat tersebut. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan sebuah alamat-alamat, tanda-tanda kehadiran baginda Muhammad di setiap acara maulidnya. Salah satunya adalah zuhurul haibah, adanya kewibawaan, wa zuhurul khasyah, adanya ketakutan kepada Allah, was sakinah, dan adanya ketenangan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang diucapkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beneran mendatangkan baginda Muhammad di acara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai ummah Muhammadiyah memang dikhususkan, memang diwajibkan untuk mendengarkan bagaimana sejarah nabinya. Al-Imam Al-Kharazmi beliau mengatakan, wa fatakum an tubsiruhu bi'ainihi fama fatakum hadhihi syama'iluhu. Kalau seandainya kita telah hilang kesempatan untuk melihat Nabi, setidaknya janganlah kesempatan tersebut hilang untuk kedua kalinya untuk mendengarkan bagaimana sejarahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar, alhamdulillah, setelah 1 bulan penuh di bulan Maulid kita tidak membacakan Syama'il Muhammadiyah, kita kembali lagi membaca yang alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 11 dari pembacaan Syama'il Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. إلى أن قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما قبالان. Alhamdulillah, pembahasan bab yang ke-11 ini bersangkut pautan dengan bagaimana sandalnya Rasulullah. Bagaimana sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sejarah Rasulullah dari awal pertama kali, yaitu Sayyidina Urwah bin Zubair menuliskan sejarah beliau sampai ke zaman sekarang, sampai nanti ke hari kiamat, kita tekankan kembali tidak akan pernah terselesaikan. Dikarenakan apa? Mengutip sebuah ayat Al-Quran, Allah firmankan, walau anna bahran midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah, tafsir Allah yang di dalam Al-Quranul Karim, ketika lautan, seluruh perairan di muka bumi ini Allah jadikan tinta untuk menuliskan, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lanafidhal bahru, akan apa? Akan hilang itu tintanya. Wala tanfadu kalimatu rabbi, dan tidaklah akan ada terselesaikan ataupun tafsir tersebut terselesaikan walaupun dengan tinta yang sebanyak itu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun air demi air ditumpuk kembali tidak akan pernah selesai tafsiran dari Al-Quranul Karim. Wa kaifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Muhammad setiap anggota tubuhnya dijelaskan dalam Al-Quran. Berkali-kali kita bilang ketika kita sebutkan sebuah ayat alam nashrah laka sadrak, dadanya Rasulullah disebutkan. Maka subhanallah, tidaklah hal yang yang mengherankan bahwa setiap yang bersangkutan dengan Rasulullah pasti tercatat. Salah satunya apa? Na'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa subhanallah, bukan 1-2 ulama yang membahas tentang bagaimana kemuliaan sandal Rasul, sampai diceritakan ataupun kita ketika melihat adanya sebuah gambar yang seperti ini di setiap rumah-rumah ataupun di atas rumah kita, kadang dibuatkan sebagai figura ataupun pajangan, bukan hal yang sia-sia. Karena kan Ibnu Asakir, beliau seorang ulama, telah menjelaskan bagaimana keberkahan na'l tersebut, bagaimana keberkahan
yaitu salah satu gambaran dari sandal Rasul, bahwa diceritakan Ibnu Asakir dalam kitabnya bahwa dari saking berkahnya ini tulisan, Allah menjaga rumah tersebut, Allah menyembuhkan dari berkahnya baginda Muhammad, dari berkahnya sandal yang dipakai Nabi Muhammad SAW, penyakit-penyakit Allah angkat. Ini yang bukan saya yang ngomong, siapa? Ibnu Asakir. Dan bukan satu dua ulama, Pak. Kenapa kok sampai mulia? Sandalnya Rasulullah. Ayyuhal hadirun, pernah melihat sebuah gambaran tentang sandalnya Rasul dan tertulis wa na'lun tadusul arsya ruhi fidauha. Apa artinya? Dan sandalnya Rasul, satu-satunya benda yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah pada Isra wal Mi'raj, pernah menyentuh arasnya Allah. Dikatakan satu butirnya debu yang ada di sandal Rasul itu lebih afdal, lebih mulia daripada isi muka sedunia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Karena keberkahan. Karena kembali lagi ke keberkahan. Allah katakan dalam ayat hadis qudsinya, apa yang Allah katakan? Idza ata'ani abdi, ketika ada hambaku yang saleh yang dia taat kepadaku, raditulah, aku ridha terhadapnya. Fa idza raditu lahu baraktuhu wa ma wa fi atharihi wa ma haulahu wa la nihayata li barakati. Kau kama qala. Apa kata Allah? Ketika aku ridha terhadapnya karena dia sudah beribadah, sudah taat kepadaku, maka niscaya aku akan berikan keberkahan kepada orang tersebut, dan keberkahan kepada setiap jejak dari orang tersebut, dan setiap keberkahan di setiap orang yang ada di sekitar orang tersebut. Dan ketahuilah tidak ada kata hal yang putus terhadap keberkahan yang aku berikan kepada orang yang selalu taat kepadaku. Dan bagaimana ini adalah hal yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad, Sayyidus Salihin, orang yang paling saleh, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di bab yang ke-11, di sini ada sekitar 12 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bagian pertama dari hadis tersebut menjelaskan bagaimana bentuk dari sandalnya Rasul. Di bagian yang kedua yaitu adab-adab, akhlak-akhlak, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan penggunaan sandal. Yang pertama yaitu haddatsana Muhammad bin Bashar. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, didapatkan hadis tersebut dari siapa? Muhammad bin Bashar. Didapatkan hadis tersebut dari Abu Dawud At-Tayalisi. Didapatkan hadis tersebut di Hammam. Hammam ini adalah orang yang kedua kali ataupun orang yang kedua yang menuliskan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah rajulun thiqah. Dapat dari siapa? An Qatadah. Qatadah mendapatkan hadis tersebut dari Sayyidina Anas bin Malik. Siapa beliau? Sayyidina Anas bin Malik sudah kita sebutkan di acara-acara ataupun di pengajian kita yang lalu, bahwa Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabatnya Rasul, dan beliau adalah salah satu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk tilmidnya, muridnya Rasulullah, karena beliau mulazim selalu bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada umur 10 tahun. Dan selama 10 tahun sampai akhir hayat Rasulullah tidak pernah putus dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang periwayatan hadisnya paling banyak, yaitu setelah Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau didoakan oleh Rasul ketika pada tahun ataupun umur beliau 10 tahun, Rasulullah datang ke Madinah, yang dimana Anas bin Malik dibawa oleh ibundanya dan mengatakan kepada Rasulullah, hadza Unais, ya Rasulullah, ini Anas. Tasghirnya kalau bahasa Arab nih, ketika ada didhammahkan awalnya dan diberi ya akhirnya, itu namanya asma at-tasghir. Jadi contoh Abdullah, hamba Allah. Ubaidullah, hamba Allah yang kecil. Anas, nama orang Anas. Unais adalah Anas yang kecil.
Jadi kata anaknya, kata ibundanya, ya Rasulullah, hadza Unais, ini anakku bernama Anas yang kecil, yaitu pada umur 10 tahun. Aku bawakan kepada engkau untuk menjadi pembantumu wahai Nabi. Maka subhanallah, Nabi mendoakan anak tersebut, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, dengan doanya apa? Allahumma barik lahu fi ma'lihi wa waladihi. Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik dua hal. Yang pertama yaitu Allahumma barik, ya Allah berkahkan anak ini di dunianya dan juga di anak-anaknya. Maka subhanallah, Sayyidina Anas bin Malik, beliau ini telah mengatakan kepada murid-muridnya, sudah tidak ada, yaitu Rasulullah sudah meninggal, beliau pergi ke Basrah dan beliau katakan kepada buhannya ataupun kepada santri-santrinya, inna mali lakatsir. Beliau mengatakan bahwa sungguh ketahuilah hartaku ini sangat banyak, sampai adanya sebuah cocok tanam di Arab sana yang biasanya kita tahu, walaupun di Indonesia panen itu setahun sekali. Karena keberkahan Rasulullah, panennya Sayyidina Anas 2 kali dalam setahun. Sampai dikatakan wa barik fi auladih, ya Allah berkahilah siapanya? Anak-anaknya. Maka apa itu keberkahan? Berkah yaitu az-ziyadatun fil khair. Ziyadatun fil khair, bertambah berkali lipatnya sebuah kebaikan. Beliau mengatakan apa? Bahwa keturunanku, anakku dan cucuku melebihi 100 orang karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Sayyidina Anas bin Malik, beliau meninggal di dalam umurnya yang ke-100. 100 tahun beliau hidup di dunia ini. Maka subhanallah, beliau mengatakan kaifa kana na'lu Rasulillah. Beliau ditanyakan, siapa yang nanya? Yaitu qultu ay Qatadah. Beliau menanyakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, karena Sayyidina Anas orang terdekat dengan Rasulullah. Dan apa yang beliau katakan Qatadah kepada Imam Malik? Ya Sayyidina Imam, wahai guruku, bagaimana sandalnya Rasulullah? Sandal yang sudah menginjakkan ataupun sandal yang sudah bertempelan di arasy Allah ditanyakan oleh fulan, oleh Sayyidina Qatadah, dengan perkataan beliau, bagaimana sifatnya sandalnya Rasulullah? Maka jawaban beliau, lahuma qibalani, bahwa sandal tersebut memiliki qibalani. Apa itu qibalani? Jadi alhamdulillah, ulun perinkan surah ataupun gambar yang sangat mirip. Tidak, ini bukan sandalnya Rasulullah, cuman mirip dengan sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat bahwa qibalani adalah ini. Tali yang mengikat ke bawah sandal. Kalau kita subhanallah sandal jepit itu talinya satu. Qibalani sandalnya Rasulullah itu dua lekatnya, pengikatnya. Tali yang mengikat ke bawah sandal itu dua. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah dua. Di depan itu adalah qibalani. Di antara jarak di antara kedua ini sekitar 3 cm. 3 senti, ataupun orang dahulu karena tidak tahu senti, beliau mengisyaratkan dengan 2 jari di antara 2 ikatan dari tali tersebut. Melihat ya? Yang dimana satu dari tali tersebut diikatkan di antara jempol dan juga jari telunjuk di kaki. Sebagaimana kita biasanya kalau kita menggunakan sandal swallow, tali tersebut diikatkan di antara jempol dan telunjuk dari kaki kita. Kalau 2 seperti ini, bahwa di antara 2 mengikat seperti ini baginda Muhammad, dan juga di antara jari tengah kaki tersebut mengikat juga kepada tali yang kedua. Itu adalah gambaran dari sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa subhanallah, ketika melihat hal ini, ulama sangat banyak menjelaskan tentang pembahasan dari sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Mughri, salah satunya adalah Al-Hafidh Al-Iraqi,
Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ad-Dailami, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bagaimana sejarah tentang pengikat ataupun sandal yang digunakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Hafidh Al-Iraqi. Siapa sih dia? Tahu kada? Beliau ulama Mesir. Dan kita tidak membahas satu persatu ulamanya, cuman kita menjelaskan hal yang bersangkut pautan dengan hadis dengan rujukannya. Jadi tidak gampang untuk menjelaskan hadis kecuali kita referensinya kita jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dikarenakan apa? Ini zaman luar biasa, zaman fitnah. Jadi ilmu yang Rasulullah itu bersanad, dan sanadnya telah disebutkan oleh kita dari satu persatunya. Dan salah satu Al-Imam Hafidh Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau menjelaskan gambaran dari bawah sandal Rasulullah seperti ini. Lihat. Nah, dan salah satu ulama mengatakan kalau pian ini hendak berkah, terutama kepada seluruh urusannya, apalagi ibu yang lagi hamil, ketika beliau hendak melahirkan, disunnahkan untuk memegang, yaitu gambaran dari terompah Rasulullah, dipegang ketika mengadzan. Allah insyaallah lancarkan proses persalinannya. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Setidaknya satu hadis ngambil berkah, insyaallah akan dilanjutkan secara terperinci di kesempatan minggu depan, insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu tentang sebuah hal yang bersangkut pautan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi keberkahan bagi kita, menjadi keberkahan bagi kehidupan kita, menjadi keberkahan di keluarga kita, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.